Ya, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali sesi tanya jawab ataupun diskusi. Dipersilakan apabila ada yang ya silakan. Soto terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Ya, Ante. Namo Buddhaya. Um, Oke. Eh, Pertanyaannya berkaitan dengan yang materi tadi siang antara Vipassana dan Samatha. Setelah saya praktekkan Vipassana dan Samatha ini memang keduanya berkesinambungan, saling bersinergi. Dan sebelumnya Bante, saya pribadi pernah meditasi di hutan, di Batu Riti, coba bersama teman, tapi begitu masuk hutannya kami berpencar. Jadi meditasi di hutan di Batu Riti itu sekitar 1 jam. Memang kan lebih tenang ya, jauh daripada di wihara dan tempat pada umumnya, dan itu sangat memungkinkan pengembangan samatha. Lalu saya coba dengan yang seperti di sini gitu. Itu saya rasakan memang banyak suara gitu, suara-suara yang seperti pintu dibuka dan lain-lain. Dan ini malah mengarahkan meditasi saya ke Vipassana. Jadi karena Vipassana itu kan objeknya hampir secara keseluruhan. Jadi setiap saya mendengar suara pintu atau suara kresek-kresek, itu hati saya mengarah kepada hal itu gitu. Dan ini saya sertakan dengan pemahaman tilakana. Jadi di situ saya tahu di sini adalah Vipassana gitu. Nah, jadi kalau di wihara ini setiap saat saya mau mengembangkan samatha jadinya Vipassana Bante gitu. Jadi lebih dominan Vipassananya karena banyaknya faktor suara. Sedangkan ketika saya sewaktu di hutan beberapa bulan lalu di Batu Riti, itu memang benar bisa fokus samatha saja gitu. Hmm, jadi pertanyaannya, apakah mungkin kalau samatha itu difokuskan di tempat yang banyak faktor suara eksternalnya? Ya, memang mau tidak mau harus kita akui bahwa tempat yang banyak suara itu agak sulit digunakan untuk pengembangan ketenangan. Karena memang dalam tempat yang banyak suara, ketenangan, itu suara mengganggu. Itulah kenapa juga seperti yang beberapa waktu disampaikan, seseorang yang ingin mengembangkan terutama adalah ketenangan sampai tingkatan yang lebih unggul, yaitu pencapaian jhana. Anjuran Sang Buddha memang adalah pergi ke tempat yang sunyi. Apakah ke hutan, ke pangkal pohon, ke sunyagara atau rumah kosong, ke lembah, ke gunung, bahkan ke kuburan, itu adalah juga tempat yang direkomendasikan untuk pengembangan ketenangan. Memang demikian. Bahkan juga dikatakan bahwa suara itu adalah duri bagi pencapaian jana. Jadi sada kantaka jana. Suara itu adalah duri bagi pencapaian jana. Idealnya memang adalah tempat yang sunyi, tempat yang tenang. Bahkan sebenarnya ketika berbicara tentang vihara atau tempat
di mana para biku idealnya untuk bertempat tinggal, anjurannya adalah tempat tersebut tidak terlalu jauh dari kampung, tetapi juga tidak terlalu dekat. Kenapa? Kalau terlalu dekat, juga masalahnya adalah banyak suara bising. Tetapi kalau terlalu jauh, para biku juga harus mencari makanan. Pada zaman Sang Buddha, para biku secara umum berpindah patah, sehingga mau tidak mau harus bertempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari kampung juga. Dan dianjurkan tempat tersebut tidak crowded dan tidak bising, baik di siang hari maupun di malam hari. Ada kalanya walaupun tinggal di hutan bisa saja tempat tersebut masih bising. Sebagai contoh adalah tempat di mana dekat sungai. Ada waktu di mana banyak katak misalnya, itu kan bising sekali. Itu juga menjadi tempat yang tidak sesuai juga kalau terlalu bising. Atau tempat di dekat laut yang banyak burungnya, burung laut. Itu juga menjadi tempat yang bising. Itu juga tidak begitu sesuai. Memang mau tidak mau diakui bahwa tempat yang sunyi itu menjadi tempat yang ideal. Tetapi bukan berarti tempat yang bising atau tempat yang ya masih banyak suara tidak bisa mengembangkan. Walaupun sulit akan masih bisa. Paling tidak walaupun tidak membawa kepada ketenangan yang lebih dalam, tetap ketenangan di sana tetap ada. Kenapa? Sebenarnya praktik vipassana sendiri juga membawa kepada ketenangan. Ketika seseorang merenungkan ketidakkekalan, duka dan juga anatta, yang tujuannya adalah untuk supaya batin terbebas dari kotoran batin, itu juga akan membawa kepada ketenangan. Walaupun tidak sampai kepada ketenangan yang dikatakan sebagai jhana. Setidaknya ketenangan juga ada di sana. Sebenarnya praktik meditasi ini yang ideal, apakah itu adalah praktek vipassana atau samatha, tetap adalah kalau kita boleh memilih. Dan kalau itu ada pilihan, memang harus tempat yang lebih sunyi. Tidak hanya ketika mengembangkan ketenangan, bahkan ketika mengembangkan kebijaksanaan pun juga, kalau boleh memilih tetap lebih baik tempat yang sunyi. Tetapi ya kita juga dalam kondisi yang mungkin tempatnya crowded, tempatnya bising, banyak suara, pun juga menjadi satu latihan juga. Latihan bagi kita untuk mengembangkan batin. Apakah itu apapun itu. Apakah ketenangan atau kebijaksanaan, tempat apapun bisa digunakan sebagai sebuah latihan. Kalau tidak mendapatkan tempat yang sunyi, ya suara pun juga menjadi sebuah media untuk dijadikan sebagai objek. Objek untuk memperoleh ketenangan, untuk memperoleh kebijaksanaan, bahkan suara. Ketika kita melatih batin kita terhadap suara yang muncul, yang biasanya kita terganggu, kita mampu berdamai di sana, kita mampu menerima keberadaan suara, itu pun juga ketika mampu berdamai, membawa kepada ketenangan tertentu. Itu juga sudah baik. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Bante, pada meditasi hari tadi muncul witaka yang bersinggungan dengan nafsu ragawi. Kemudian untuk mencoba melenyapkan hal tersebut, saya mencoba merenung mengenai asubha. Di mana saya mencoba memunculkan nimitta
belatung di luka, dan diminta untuk mayat yang sudah membusuk gitu. Tapi lama-kelamaan saya merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Eh, Pertanyaannya, perenungan asuba yang seperti apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan nafsu ragawi, dan juga apakah kalau eh, perenungan asuba ini dilakukan, apakah kalau di dunia masyarakat akan menjadi manusia yang freak karena akan melihat manusia ini semuanya menjijikan. Terima kasih Bante. Sebenarnya apa yang telah dilakukan juga bagian dari perenungan asuba. Jadi membayangkan seseorang dengan wajah yang menjijikan karena memang ada belatung. Itu juga bagian dari asuba. Apa yang disampaikan Sang Buddha yang dimaksud dengan asuba adalah salah satunya berkenaan dengan bahwa jasmani kita akan mengalami kematian. Dan ketika kematian terjadi, disitulah berbagai macam kejijikan akan muncul. Jadi objeknya bisa bermacam-macam bentuk manusia yang meninggal. Apakah melihat manusia yang meninggal baru 3 hari, badan sudah katakan menggembung, ataukah melihat mayat yang tidak hanya menggembung tetapi juga sudah mencair, ataukah melihat mayat yang sudah tercerai-berai, itu direnungkan bahwasanya ternyata jasmani demikian, tidak hanya jasmani dari orang lain, jasmani sendiri juga mengalami hal yang sama, dilihat demikian itu adalah asuba. Untuk melenyapkan salah satunya tentu adalah nafsu ragawi. Memang untuk mempraktikkan asuba ini baik untuk mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang sudah mahir. Mengapa? Karena memang ini agak sedikit riskan. Dan itu terjadi tidak hanya sekarang. Zaman Sang Buddha juga terjadi. Karena suatu kali ketika Asubha Bawana itu diajarkan, ternyata pada waktu itu banyak bante, banyak biku yang karena jijik dengan jasmani, mereka bunuh diri. Dan sampai meminta seseorang, ada satu orang yang diminta untuk membunuh mereka. Karena mereka merasa jijik, kemudian meminta satu orang, udah kamu bunuh saya saja, nanti mangkok dan jubah saya kasihkan ke kamu. Dan mau saja. Tiap hari ada sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Nah ketika Sang Buddha datang, Sang Buddha tahu sebenarnya. Kemudian bertanya kepada Bante Ananda, kenapa kok para bikunya semakin sedikit? Dulu banyak kok sekarang sedikit. Kemudian diceritakan, ternyata banyak mereka yang mempraktikkan Asubha Bawana, kemudian menjadi jijik dengan jasmani, mereka pada bunuh diri. Memang itu agak sedikit riskan. Oleh sebab itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengajarkan Anapanasati. Itu kejadian di mana kemudian Sang Buddha mengajarkan Anapanasati, yang itu lebih aman. Dalam Visuddhimagga juga disampaikan bagaimana cara kita mempraktikkan Asubha Bawana. Pun harus hati-hati. Misalnya kita pergi ke suatu tempat di mana sudah ada mayat. Ketika ada mayat di sana, kita tidak diperbolehkan untuk terlalu dekat dengan mayat tersebut atau terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, ada bahaya dari makhluk lain. Makhluk lain. Salah satunya adalah bahaya dari binatang. Misalnya serigala.
binatang buas. Dan juga memang ada juga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang memang suka dengan bebauan yang busuk. Dan kalau seorang biku atau siapapun berdekatan dengan, terlalu dekat dengan mayat tersebut, itu juga bisa mendapatkan gangguan. Itu disampaikan dalam Visuddhimagga. Yang kedua juga, jangan kemudian kita memperhatikan mayat tersebut dengan melawan arah angin. Karena kalau melawan arah angin, baunya yang akan tercium. Dan meditasi bukan untuk supaya kita mencium bau busuk. Hanya sekedar untuk membayangkan, menggambarkan tentang kejijikan dari tubuh mayat tersebut. Dan begitu seseorang melihat mayat tersebut, harus betul diperhatikan secara detail. Kakinya di mana, tangannya di mana, kepalanya di mana, di dekat kaki ada apa, misalnya ada batu ditengarai. Kemudian di tangannya ada apa, mungkin dekat rumput, di kepalanya mungkin dekat pohon, ditengarai semua. Kemudian setelah melihat dengan jelas, kemudian digambarkan dalam batin. Kalau sudah kuat, kemudian kembali ke kuti atau kembali ke wihara. Jadi tidak di situ, tapi kembali ke wihara. Kenapa harus betul-betul jelas? Supaya begitu kembali ke wihara, objek asubhanya sudah kuat. Karena kalau kita kembali lagi, harus memulai dari awal. Karena objek mayat ini perubahannya terlalu cepat. Jadi pagi hari mungkin baru kembung gitu kan. Nanti sore hari sudah meleleh. Jadi artinya cepat sekali berubah. Maka harus sekali lihat, harus betul-betul detail. Dan ada juga kejadian, tapi saya dengar, tidak melihat sendiri. Ada seorang Bante di Sri Lanka, di hutan, dia tinggal di gua, dan dia itu paling suka mempraktikkan asubha. Ada mayat, diminta dibawa ke gua. Dia jadikan sebagai objek meditasi. Enggak cukup, ada mayat lagi, diminta lagi. Lama-kelamaan, bukannya dia menjadi tercerahkan, menjadi gila. Tidak tahu kenapa bisa menjadi gila, barangkali baunya juga. Karena anjurannya juga jangan sampai kena baunya. Kalau sampai kena baunya, yaitu bisa pening. Kalau mendengar cerita dari Karanya Metta Sutta, ketika para Bante ada 500 biku yang pergi ke hutan, dan di sana berpuasa, diganggu oleh makhluk halus, itu tidak hanya mengganggu lewat suara dan penampakan. Yang membuat mereka paling tidak tahan adalah lewat bebauan. Jadi mereka itu menggunakan cara, di makhluk-makhluk halusnya, menggunakan cara di mana memunculkan bau busuk. Dan itulah yang membuat para bikunya tidak tahan, karena begitu meditasi, bau busuk, kepala pening, kepala pusing. Dan itu mereka tidak tahan. Oleh sebab itu memang kalau mempraktikkan asubha memang baik kalau ada yang membimbing. Tetapi kalau hanya sekadar membayangkan ya masih oke lah. Karena kan membayangkan saja, tidak melihat sendiri, kemudian tidak betul-betul melihat sendiri ada mayat. Tapi walaupun demikian akan baik juga kalau ada yang membimbing. Karena memang kalau tidak hati-hati, objek asubha bisa bukan sekadar melenyapkan nafsu ragawi, tetapi membuat seseorang menjadi jijik. Dan akhirnya bukan hanya nafsu ragawi, kebencian malahan muncul. Padahal tujuannya bukan untuk membenci jasmani, bukan untuk membenci orang lain, hanya sekadar untuk melenyapkan nafsu ragawi.
Tapi kalau memang tidak hati-hati bisa mengarah ke sana. Termasuk yang kejadian pada zaman Sang Buddha. Dan itu kejadian tersebut yang juga menjadi satu latar belakang Sang Buddha memunculkan sebuah peraturan seorang biku kalau sampai membunuh manusia, dia telah melakukan parajika. Artinya terkalahkan dan harus lepas jubah. Ya, begitu ya. Untuk mengurangi nafsu ragawinya itu jadinya menggunakan metode apa, Bante? Ya, apa yang telah dilakukan sudah sesuai, hanya saja kalau mau yang lebih intensif. Ya, lebih intensif memang baik untuk bisa berkonsultasi, mungkin mendapatkan bimbingan dari mereka yang memang sudah mahir. Tapi kalau hanya sekadar ketika muncul nafsu ragawi, ada perenungan tentang sifat menjijikan dari jasmani, itu tidak masalah. Tapi kalau mau yang lebih intensif, karena asubha bawana juga bisa membawa kepada pencapaian jana. Jadi ada mereka yang memang intensif mempraktikkan asubha bawana, khusus asubha bawana, ada yang hanya sekadar untuk selingan. Artinya ketika ada muncul nafsu ragawi, munculkan persepsi sifat menjijikan. Nah, itu bisa digunakan. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan objek atau katakan perenungan anicca pun juga sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengalahkan nafsu ragawi. Artinya bahwasanya ketika misalnya musuh nafsu ragawi terhadap lawan jenis dan direnungkan bahwa mereka pun juga sifatnya adalah tidak kekal. Pernah suatu kali Sang Buddha menyampaikan begini, apa bahaya dari seorang wanita? Jadi pertama adalah apa asada? Asada itu adalah kenikmatan. Asada bukan asada. Hari suci ya, asada. Kenikmatan dari seorang wanita adalah ketika seorang wanita tersebut masih berumur 16-17 tahun. Apakah wanita tersebut ketika Sang Buddha bertanya kepada para biku dalam kondisi yang prime itu puncak kecantikannya. Siswanya mengatakan, "Oh iya Bante." Terus terang saja kan, "Iya Bante." Tetapi kemudian ada bahaya. Bahayanya adalah ketika mereka sudah berumur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Itu bahayanya. Kalau kita memerenungkan demikian saja, ketidakkekalan dari lawan jenis itu pun juga bisa digunakan untuk mengalahkan nafsu ragawi. Begitu ya. Ya. Ya, ada yang lain? Ya. Terima kasih Bante. Ini pertanyaan yang sebenarnya tadi siang karena sudah ada waktu sudah habis, jadi saya tanyakan malam ini. Mengenai 5 gugusan Bante. Tadi Bante menjelaskan adanya keinginan-keinginan. Ya, yang ingin saya tanyakan, keinginan itu sendiri dalam 5 gugusan itu dia berada di mana Bante? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan entitas atau aku, itu dalam Parita Abhinha Pacawekana, itu perenungan kerap kali, itu kita membaca bahwa aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua, aku wajar menyandang penyakit. Nah, pertanyaan saya, aku ini yang dalam Parita Abhinha,
Apakah itu sama dengan entitas itu ataukah berbeda, Bante? Terima kasih. Iya. Tanha itu termasuk bagian dari sangkara. Karena itu bagian dari bentuk pikiran. Ya, jadi sangkara. Sedangkan ketika Sang Buddha menggunakan istilah aku, jadi di sini harus dibedakan. Sammuti saca dengan para mata saca. Jadi kebenaran konvensional dan kebenaran yang tertinggi atau para mata. Dalam komunikasi, kita harus menggunakan kebenaran konvensional. Kita harus menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Karena kalau kita tidak menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak akan paham apa yang kita bicarakan. Sehingga kita masih harus menggunakan istilah aku. Dalam bahasa Pali, ahang. Kita harus menggunakan istilah bahkan milikku, maihang. Kita harus menggunakan istilah bahkan atma atau atta. Walaupun Sang Buddha mengajarkan anatta, tanpa diri, tetapi istilah atta pun juga harus digunakan. Tidak hanya yang dalam abinha paccawikana. Bahkan dalam Dhammapada misalnya ada istilah, ada kalimat attahi attano nato, atta. Atta. Jadi diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Masih digunakan istilah saya, engkau, mereka, diri, itu masih digunakan. Karena itu bahasa umum. Itu bahasa masyarakat. Sang Buddha masih menggunakan kata saya. Seperti yang kemarin saya katakan dalam penjelasan Yoniso Manasikara. Janato bikawe passato, asawa kayang wadami, no ajanato no apasato, wadami, saya katakan. Jadi menggunakan istilah saya. Jadi kalau dalam kata kerja wadami itu adalah saya katakan. Masih menggunakan, tetapi bagi seorang arahanta atau seorang Buddha menggunakan kata aku, batin mereka tidak terseret oleh bahasa tersebut. Itu yang memang membedakan sekali. Jadi suatu kali ada sesosok dewa datang pada Sang Buddha. Bante, seorang arahanta masih menggunakan kata aku, engkau, mereka. Apakah mereka masih memiliki anggapan, memiliki kecenderungan bahwa ada aku? Sang Buddha menjawab, seorang arahanta masih menggunakan kata aku, engkau, mereka. Tetapi mereka tidak terseret oleh anggapan bahwa ada aku. Mereka menggunakan bahasa tanpa diseret oleh bahasa. Mereka menggunakan bahasa hanya atas dasar keterampilan menggunakan bahasa. Itu memang luar biasa. Tetapi manusia secara umum itu sangat mudah dan biasanya memang terseret oleh bahasa. Karena begitu mengatakan saya, itu memang seakan-akan ada diri. Langsung terseret. Begitu mengatakan dia, seperti ada diri yang lain, langsung terseret. Begitu mengatakan mereka, ada diri-diri yang banyak, langsung terseret. Tetapi Sang Buddha, para arahanta tidak demikian. Dan itu luar biasanya mereka. Sedangkan kita-kita ini masih yaitu melatih saja. Masih melatih untuk tidak, walaupun sedikit demi sedikit, ada waktu, ada kondisi di mana batin tidak terseret oleh anggapan bahwa ada aku, bahwa ada diri. Makanya dalam meditasi kan
sekedar melihat sebagaimana adanya. Dalam momen tersebut, kita mengupayakan untuk tidak terseret. Walaupun ketika kita menggunakan bahasa, secara umum kita masih terseret. Tetapi, kalau itu masih dalam konteks yang baik, tetap itu masih harus digunakan. Bahkan misalnya mana. Mana itu adalah pembandingan yang tadi telah dijelaskan. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah, ini aku ini adalah mana pembandingan. Dan itu ada anggapan ada aku. Karena membanding-bandingkan. Dan itu kotoran batin. Tetapi Sang Buddha menyampaikan bahwa di awal ketika seseorang mempraktikkan Dhamma, untuk bisa termotivasi dalam mempraktikkan Dhamma, pembandingan ini juga dibutuhkan. Dibutuhkan. Maka suatu kali beliau menyampaikan, untuk menghancurkan mana, seseorang juga harus berdasar atau bersandar pada mana. Aneh kan? Untuk menghancurkan pembandingan, seseorang harus bersandar pada pembandingan. Manang nisaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sebagai contoh adalah ketika Sang Buddha menyatakan bahwa si A ini telah mencapai kesucian arahanta. Si A ini telah terbebaskan. Kemudian temannya si A berpikir, karena dia tahu persis keseharian dari si A ini, maka dia berpikir, dia saja bisa kok, kenapa saya tidak bisa? Dan itu adalah pembandingan. Tetapi dengan membanding-bandingkan demikian, muncullah motivasi. Motivasi untuk mempraktikkan Dhamma sehingga temannya ini pun juga suatu kali bisa mencapai apa yang dicapai oleh si A. Kesucian arahanta. Maka dalam konteks tertentu bahkan pembandingan dengan ada anggapan aku di sini itu masih dibutuhkan. Walaupun pada akhirnya dalam proses melatih batinnya sedikit demi sedikit itu juga harus dilenyapkan. Sehingga seperti dalam perenungan tersebut, ya memang mau tidak mau kita masih terseret. Kebanyakan dari batin kita masih terseret oleh bahasa. Aku, ketika mengatakan aku, terseret oleh bahasa, bahwa ada aku. Tetapi kita berlatih bahwasanya itu paling tidak kita harus menyadari bahwa itu adalah bahasa konvensional, bahasa yang disepakati. Realitas yang sesungguhnya ya tidak ada aku. Tetapi dalam menggunakan bahasa, mau tidak mau harus menggunakan istilah aku. Seperti misalnya kita berbicara tentang hukum karma. Kan kita sering mengatakan banyaklah berbuat kebajikan supaya kita nanti terlahir di alam bahagia setelah kematian. Ketika mengatakan kita, di situ itu ada biasanya batin kita itu terseret bahwa ada self, ada diri. Ya kan? Ada diri, kita ini adalah diri. Atau mungkin mengatakan, banyaklah berbuat kebajikan supaya kamu nanti ketika meninggal dunia terlahir di alam surga. Ketika mengatakan kamu, itu seperti seakan-akan ada entitas. Entitas yang kemudian sama, persis sama, sekarang kamu, kemudian nanti ketika meninggal dunia, terlahir di alam surga, merupakan kamu yang sama. Ada semacam entitas. Dan bahasa demikian tetap harus digunakan. Hanya saja kalau kita kembali melihat ke dalam, merenungkan kembali kebijaksanaan yang diberikan oleh Sang Buddha, bahwa segala sesuatu adalah anicca, tanpa diri, kosong dari diri, yaitu hanya sekadar bahasa yang digunakan. Pada hakikatnya tidak ada diri, tidak ada self
yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Yang ada hanya sekadar fenomena yang saling mendukung, saling menyokong, sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan, dan keberlanjutan demikian, salah satunya adalah dalam prosesnya kelahiran kembali. Tetapi di fenomena-fenomena tersebut tidak ditemukan keberadaan entitas. Namun dalam kita menggunakan bahasa, ya kita menggunakan bahasa ada aku, ada dia, ada engkau, dan seterusnya. Dan itu memang menjadi satu hal yang boleh dikatakan paling sulit bagi kita, bahkan bagi setiap makhluk, untuk bisa terbebas dari kecenderungan bahwa tidak ada aku, itu paling sulit. Tidak hanya ketika menggunakan bahasa, bahkan ketika kita melihat. Kalau melihat yang seperti ini, kan banyak diri-diri kan. Itu barangkali secara umum itu memang seakan-akan memang ada gitu kan. Bahkan kadang kita tertipu. Tertipu ketika melihat video. Padahal kita sudah tahu video itu kan hanya sekedar gambar kan. Hanya sekedar gambar. Misalnya film misalnya. Kan hanya sekedar gambar itu. Hanya sekedar cahaya itu. Tetapi melihat film dengan gambar manusia-manusia, seakan-akan ada diri-diri. Tertipu. Jangankan gambar manusia. Melihat misalnya film kartun, Tom and Jerry. Yang gambarnya kucing sama tikus. Itu pun hanya sekedar melihat gambar begitu, yang jelas kita tahu bahwa itu hanya sekedar gambar yang digerakkan, tetapi begitu melihat seakan-akan ada diri di situ. Tertipu kita. Makanya ini memang bukan sesuatu yang mudah. Maka hampir semua kepercayaan dari zaman dulu sampai sekarang, hampir semuanya pasti itu terseret pada pandangan bahwa memang ada self. Karena memang secara alami kita itu sudah mengakumulasi dari kehidupan-kehidupan yang tidak terhitung, pandangan bahwa memang ada aku. Jadi memang sulit, tetapi mengenai apa yang tadi ditanyakan, ya walaupun menggunakan istilah aku, ya kita harus kembali kepada prinsip yang paling penting, paling prinsipal dalam ajaran Buddha, bahwa itu adalah sekadar bahasa komunikasi. Walaupun ketika mengucapkan demikian, batin kita masih terseret, tetapi kita harus kembali kepada ajaran yang prinsipil bahwa itu sebenarnya sekedar bahasa. Sementara pada dasarnya aku yang sesungguhnya atau entitas itu tidak ada. Yang adanya sekedar 5 gugusan, tidak lebih dari itu. Tetapi kalau kemudian mengatakan perenungan, menggunakan kalimat bukan aku sewajarnya mengalami ketuaan, tapi menggunakan kalimat 5 gugusan sewajarnya mengalami ketuaan. Kan aneh juga kan? Kan itu bukan bahasa umum, tidak akan dipahami. Maka tetap menggunakan bahasa umum. Atahi atanonato, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kalau menggunakan kalimat 5 gugusan adalah pelindung bagi 5 gugusan, ya aneh juga kan. Aku akan makan, kemudian diganti, 5 gugusan mau makan. Ya agak aneh gitu. Jadi itu adalah bahasa yang memang harus digunakan. Ya begitu ya. Ya, silakan. Terima kasih Bante.
Tadi dikatakan kalau orang yang melakukan praktek asuba itu kan sebaiknya memerlukan guru pembimbing kalau yang intensif ya. Bagaimana seorang praktisi meditasi yang sering melakukan meditasi baik samatha ataupun vipassana, apakah memerlukan seorang guru pembimbing? Misalnya sudah sering melakukan meditasi, kan ada pencapaian-pencapaian mungkin ya, misalnya jhana. Bagaimana praktisi ini mengetahui sudah mencapai jhana gitu, Bante? Nah, apakah perlu seorang guru pembimbing? Terima kasih, Bante. Mendapatkan pembimbing itu jauh lebih baik. Itu sangat jauh lebih baik. Walaupun ketika kita mempraktikkan meditasi, kalau kita belum bertemu dengan seorang pembimbing, atau tepatnya kita belum bertemu dengan seorang kalyana mita, ya kita bisa memulai. Tidak harus menunggu. Kita bisa memulai untuk mempraktikkan meditasi. Tetapi kalau kita menemukan seorang teman yang baik, itu jauh lebih baik. Karena sekali lagi bahwasanya ini Sang Buddha menyampaikan kehidupan yang luhur ketika Bante Ananda mengatakan itu separuhnya karena teman yang baik, Sang Buddha menyampaikan bahwa bukan seluruh kehidupan yang luhur itu karena teman yang baik. Artinya memang kita membutuhkan teman yang baik, kita membutuhkan kalyanamita. Dan Sang Buddha sebagai seorang guru, sebagai seorang satta atau guru pun memposisikan beliau sebagai kalyanamita, teman yang baik. Dan itu penting sekali. Walaupun seandainya seseorang dengan praktik meditasi yang tanpa ada bimbingan, tanpa ada katakan wejangan dari teman yang baik atau pembimbing, dan ternyata telah mencapai sesuatu yang unggul, ketika dia kemudian bertemu dengan teman yang baik, itu akan jauh lebih baik. Karena kemudian akan diarahkan. Yaitu kenapa itu penting, yaitu teman yang baik. Dan siapa yang mengetahui kalau seseorang telah mencapai misalnya pencapaian jhana? Ya tentu yang pertama mengetahui harus diri sendiri. Harus diri sendiri. Bukan yang lain, kecuali kalau zaman Sang Buddha itu banyak orang, banyak bante, banyak biku yang memiliki kemampuan ceto pariyaya nyana, pengetahuan untuk melihat kondisi batin orang lain. Nah, orang-orang demikian itu memang bisa tahu apakah orang-orang yang mengklaim dirinya telah mencapai jhana atau mencapai kesucian benar atau tidak. Orang-orang demikian, tetapi kalau tidak memiliki ceto pariyaya nyana, apa yang diketahui oleh orang lain ya sebenarnya masih dalam konteks logika. Artinya apa? Artinya mungkin seseorang menceritakan, oh saya mencapai ini dan itu. Kemudian orang yang mendengarkan, kemudian membanding-bandingkan, oh dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan begini, barangkali benar. Jadi hanya sekadar logika dia. Nah berbeda dari yang memang memiliki ceto pariyaya nyana. Jadi melihat pikiran orang lain, bisa memahami, bisa mengetahui. Dan itu disampaikan Sang Buddha di dalam salah satu khotbah, Bhyakarana Sutta. Karena pada zaman beliau juga banyak sekali yang mengklaim dirinya telah mencapai jhana, mengklaim dirinya telah mencapai kesucian. Dan salah satu yang menjadi patokan apakah benar atau tidak adalah orang-orang yang punya ceto pariyaya nyana. Apakah betul setelah dilihat dengan kekuatan batinnya, orang demikian klaimnya benar atau tidak. Kemudian yang kedua, ukurannya adalah apakah betul 5 rintangan batin telah lenyap atau masih ada. Itu juga menjadi ukuran.
Nah seperti itu juga harus dilihat ke dalam, mungkin kalau seseorang mengklaim kalau dirinya telah mencapai pencapaian jana atau pencapaian apapun. Karena ini riskan juga. Ya maaf saja, ada kalanya beberapa orang yang mengklaim telah mencapai ini dan itu, ternyata ketika ada kejadian tertentu, kelihatannya malahan dia aneh. Anehnya dalam artian malahan seperti orang yang tidak sesuai. Nah itu bahaya itu. Makanya kalau ada pembimbing, ada mereka yang lebih tahu, itu akan lebih baik. Bahkan ada juga orang yang telah ini kejadian pada zaman dulu. Mungkin pernah saya cerita atau belum ya? Yang terdapat di dalam kitab ulasan. Jadi ada seorang Bante. Beliau sudah berpuasa 60 tahun. Itu di Sri Lanka. Tetapi tertulis di dalam kitab ulasan, artinya sudah kuno sekali. Sudah 2000 tahun yang lampau. Nah Bante ini ditanya sama muridnya, kapan Bante awal telah mencapai kesucian arahanta? Oh dulu, 60 tahun yang lalu. Artinya begitu beliau di Upasampada, beliau merasa dirinya telah mencapai kesucian arahat. Oh kalau demikian, Bante bisa tidak menciptakan seorang wanita yang cantik? Nah karena Bante ini punya kemampuan abhinya, termasuk salah satunya Iddhivida, nah beliau mengatakan, oh gampang itu. Dengan kekuatan gaibnya, Bante ini menciptakan seorang wanita yang begitu cantik. Kemudian muridnya mengatakan, sekarang Bante bisa tidak melihat secara detail kecantikan dari wanita tersebut? Dilihat. Jadi wanita yang ia ciptakan dilihat secara detail kecantikannya. Begitu melihat secara detail apa yang ia ciptakan sendiri, muncullah nafsu ragawi. Barulah sadar, ternyata selama ini klaim yang merasa dirinya telah mencapai arahanta ternyata salah. Karena memang Bante ini mencapai jana sampai ke-8, bahkan memiliki panca abhinya, sehingga merasa batinnya sudah begitu murni, begitu bersih, seakan-akan telah mencapai arahanta. Pun itu masih salah. Nah muridnya ini sebenarnya telah mencapai kesucian arahanta. Makanya memberikan nasihat kepada gurunya dengan cara seperti itu. Ada juga kejadian yang mirip. Gurunya mengatakan, oh sudah dulu saya mencapai arahanta. Dan muridnya mengatakan, bisa tidak Bante menciptakan seekor gajah yang besar? Oh bisa. Dengan kekuatan kesaktiannya. Nah setelah diciptakan, muridnya mengatakan, bisa tidak Bante, gajah yang besar itu dibuat seperti garang dan mengejar Bante? Oh bisa. Nah begitu gajah tersebut yang ia ciptakan sendiri, itu seperti datang dengan garangnya, ketakutan muncul. Akhirnya sadar juga, ternyata belum mencapai arahanta. Nah jadi yang seperti itu juga agak riskan. Karena seakan-akan dalam praktek damai ini terkadang ada berbagai macam pengalaman yang memang lebih unggul dari pengalaman biasa, bukan kesenangan indrawi, yang kadang-kadang membuat sebuah katakan kesimpulan bagi orang demikian, bahwa dirinya telah mencapai ini dan itu. Bisa benar, tetapi juga bisa salah. Makanya seorang guru, seorang pembimbing itu baik juga kita membutuhkan. Begitu ya. Ya, masih ada waktu 5 menit kalau ada. Ya. Mungkin ya silakan. Baik, terima kasih Bante. Mengenai perenungan Asubha tadi Bante. Saya dalam kegiatan sebagai
Pandita itu lebih sering mendapat memimpin upacara Awamanggala. Nah, di sana saya sering pada saat jenazah baru selesai dimandikan, kemudian pada saat masuk peti, dan sampai pada penutupan peti. Itu jelas sekali saya melihat dan saya berada di dekat sekali dengan yang meninggal. Kemudian saya mengambil perenungan buat diri saya sendiri. Suatu saat saya ada di dalam peti itu, seperti itu Bante. Jadi hanya sebatas itu hidup kita dan tidak ada yang perlu kita sombongkan. Itu selalu saya munculkan setiap saya memimpin upacara pada saat upacara pembersihan jenazah, kemudian masuk peti sebelum peti itu ditutup. Nah, apakah perenungan seperti itu sudah pas ataukah ada perenungan lain yang harus saya sebagai bahan perenungan untuk selanjutnya seperti itu Bante? Terima kasih. Iya, itu sudah sangat baik. Artinya pada saat itu ada perenungan kematian, Marananusati. Lebih kepada Marananusati perenungan bahwasanya saya pun juga akan meninggal seperti dia suatu saat. Dan ketika melakukan itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik. Walaupun akan lebih baik lagi seperti yang disampaikan Sang Buddha, karena ketika suatu kali Sang Buddha bertanya kepada para siswanya, bagaimana kalian merenungkan perenungan kematian? Ada yang mengatakan, ada beberapa siswa mengatakan, oh Bante, kami melakukan perenungan kematian, jadi merenungkan bahwa besok malam saya bisa meninggal. Ada yang mengatakan bahwa besok pagi saya bisa meninggal, bahwa nanti sore saya meninggal. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa yang terbaik adalah ketika merenungkan kematian, kematian bisa terjadi dalam setiap hembusan tarikan nafas. Dan itu yang paling baik. Tetapi bukan berarti apa yang tadi dilakukan tidak baik, itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Dan kita pun juga dalam anjurannya adalah paling tidak pagi dan sore kan kita merenungkan bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Agar memunculkan sebuah sangvega, agar memunculkan sebuah kerendahan hati, tidak sombong. Dan itu sangat baik untuk dilakukan. Ya, ya, silakan. Waktu masih ada. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Iya, baik. Saya tanyakan di sini, di dalam buku Parita Biru, keluaran daripada SDI, di sana disebutkan bahwa ada parita untuk orang sakit. Nah, pada umat kita kira-kira sebagai sebagai panita untuk disuruh untuk bacakan parita. Nah, lantas kemana arah kita untuk bisa membacakan parita tersebut untuk bisa berguna? Terima kasih Bante. Maksudnya baca parita tersebut ada gunanya begitu ya? Bukan Bante, kita baca parita, terus pikiran kita bagaimana caranya untuk menulis. Oh ya. Yang terpenting pertama adalah niat kita. Ya, jadi pada saat membacakan parita memang salah satu niatnya adalah supaya yang pada waktu itu sakit mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesembuhan. Tentu yang paling pertama harus kita miliki adalah niat kita. Niat kita adalah membaca parita agar yang sakit pada waktu itu menjadi paling tidak batinnya menjadi tenang. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa sembuh. Kalaupun sudah kritis sekali, parah sekali, paling tidak dia mendapatkan ketenangan batin dengan mendengarkan parita. Apalagi kalau dia adalah seorang Buddhis yang sudah terbiasa mendengarkan parita, itu baik sekali untuk dibacakan
agar batinnya menjadi tenang. Sehingga kalaupun seandainya tidak membawa kepada kesembuhan dan harus meninggal, meninggalnya dengan tenang. Itu sudah sesuatu yang sangat baik. Jadi pertama niat kita. Niat kita adalah niat yang baik, yang kedua juga melakukannya dengan yang terbaik. Yang terbaik artinya ketika membacakan parita ya bacalah dengan nada yang baik. Jadi tidak keras-keras sekali, kemudian tidak teratur dan sebagainya. Bukannya nanti orang mendengarkan menjadi nyaman, tetapi seperti orang ribut. Contohnya demikian. Jadi harus dibaca dengan alunan yang enak juga. Apakah dengan sarabanya atau dengan sang yoga, nah, dialunkan dengan yang enak. Dan itu baik. Dan sebenarnya ketika kita menghadapi orang sakit, ya tidak hanya sekadar misalnya membacakan parita. Kalau bisa juga ditambah dengan pemaparan dhamma yang langsung berguna bagi yang sakit. Paling tidak ada diingatkan tentang barangkali dia telah melakukan berbagai macam kebajikan. Diingatkan kebajikan-kebajikannya. Itu juga bisa membantu orang demikian. Nah, itu digunakan sejak zaman dulu. Sejak zaman itu ada ceritanya Raja Asoka. Jadi Raja Asoka ini kan memang orang yang jahat sekali sebelum terkonversi menjadi umat Buddha ya. Nah dia tuh banyak membunuh. Tapi begitu ia menjadi pengikut ajaran Sang Buddha, ia menjadi sangat baik. Jadi membantu sangga, membangun berbagai macam stupa, dan semua itu dicatat. Dicatat. Untuk apa? Ketika dia mau meninggal dibacakan kembali. Kebajikan-kebajikan yang dia lakukan. Dan itu berhasil, dikatakan berhasil. Karena dia merasa bahagia telah melakukan kebajikan, dia terlahir di alam surga. Dan itu menjadi tradisi digunakan oleh para raja yang ada di Sri Lanka. Jadi mereka apapun kebajikan yang signifikan, yang besar itu dicatat. Dan ketika mau meninggal dunia, sakit mau meninggal dunia itu dibacakan. Kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Untuk apa? Supaya memunculkan pikiran yang baik. Maka tujuan parita pun juga dibaca adalah untuk demikian. Nah sehingga kalau dia adalah umat Buddha kan memang sudah ada kesan yang baik berkenaan dengan parita. Apalagi ditambah dengan untuk mengingatkan dia kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Jadi tidak hanya parita saja, kalau bisa. Yang lain-lain yang membantu supaya pikiran dia menjadi positif, menjadi tenang, juga bisa dilakukan juga. Ya, begitu ya. Ya, waktunya sudah jam 9. Kita akhiri dan semoga yang telah disampaikan bisa dipahami, bermanfaat, dan membantu dalam cita bawana pengembangan batin kita semua. Terima kasih.